kulli niatan sholihah wa ridulillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa Maliki iyyaka nasta'in. yaumiddin. Ihdinas siratal Iyyaka mustaqim. na'budu wa Shiratal iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua, doa bidoa. Ini alhamdulillah Ibu Erna sudah masuk. Ibu Erna siap doa ya Ibu Erna? Saya aja nggak Ibu apa-apa. Erna. Yang Oh pertama. iya karena udah siap. Ya Ibu Erna masih di mute. Selanjutnya acara yang kedua doa bidoa atau kickback yang akan disampaikan oleh Ibu Santi. Kepada Ibu Santi kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Misdedar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sohri sodri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, guru kami, serta dosa kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, atas rahmat-Mu, atas kasih sayang-Mu. Kami masih diberi kesempatan sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami mohon angkatlah semua persoalan kami. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar terbaik atas semua persoalan kami. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Rabb. Kami mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Ya Allah, mudahkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan semua hajat-hajat saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkanlah rezeki kami, luaskanlah, lapangkanlah rezeki kami. Lapangkanlah amanah kami ya Allah, lunaskan amanah kami, amanah saudara-saudara kami ya Allah. Mohon ya Allah, lembutkan hati kami. Bimbinglah hari-hari kami dalam kebaikan dan perbaikan ya Allah. Ya Allah, sebelum kelak kami Engkau panggil pulang kembali menuju kepadamu ya Allah. Perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami semua dari siksa-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi auzidni an askura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah menyampaikan doa-doanya, doa yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Ibu Santi, hajat-hajat Ibu Santi, juga doa-doa dan hajat-hajat Bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Pak Mustaya. Kepada Bapak Mustaya kami persilahkan. Pak Mus. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Bu Miss Nidar. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk bisa bertatap muka pada pagi hari ini walaupun lewat dunia kuantum ya, dengan lewat Zoom di grup Circle Miracle ini. Alhamdulillah, dengan melaksanakan Zoom di grup ini kita semua memiliki keinginan untuk belajar lebih dalam lagi untuk mendapatkan ilmu Allah. Kita luruskan niat kita bahwa ilmu itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini marilah kita mohon kepada Allah agar kita ditambahkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah itu bagaikan bulan purnama bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang sangat kecil. Bulan purnama itu orang-orang yang berilmu atau alim. Sementara orang-orang yang abid atau ahli ibadah dan tetapi tidak memiliki ilmu, maka itu bagaikan bintang-bintang yang sangat kecil. Maka pada kesempatan ini kita hadir di sini untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa melihat kita, Allah menatap kita ya. Jadi saya di sini tidak untuk menyampaikan materi ya, karena saya sendiri masih fakir ilmu, masih belum mengamalkan sebenarnya ilmu MR di sini. Maka di sini kita tadaburi aja ayat Al-Qur'an sebagaimana surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia itu dalam keadaan yang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan melakukan menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Bunda-bunda sekalian, saya di sini bukan menyampaikan materi ya, jadi kita saling menasihati aja dalam kebaikan dan dalam kesabaran gitu. Karena kita semua dari ayat yang tadi ya, kita semua itu berada dalam kerugian gitu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka
saya di sini untuk saling menasehati aja gitu ya, bunda-bunda, dalam kebaikan dan kesabaran gitu. Ya, Pak Mus. Ya, mungkin pagi ini tidak runut dari materi yang di MR ya gitu ya, bunda semua. Tapi boleh saya memilih ini aja cermin ajaib gitu ya. Ya. Mungkin ada sedikit saya yang saya mungkin ada ini ya dari saya gitu, mungkin yang saya ketahui gitu, yang saya tahu sedikit dari ilmu MR ini tentang cermin ajaib gitu ya, dan keajaiban. Untuk mendapatkan keajaiban dengan satu jurusnya itu cermin ajaib. Nah, mungkin di sini kan bunda-bunda semua sudah, saya yakin semua sudah pada merasakan keajaiban gitu ya, sudah pada merasakan keajaiban. Karena apa kata Ustadz kita, gurunda kita Ustadz Nasrullah, keajaiban itu ilmu sains katanya, ilmu pasti ya. Jadi ilmu pasti kalau kita sudah penuhi asbab keajaiban itu, kita sudah lakukan apa namanya ya, yang menyebabkan untuk keajaiban itu, maka keajaiban itu sendiri akan terjadi gitu. Seperti kita kalau memanaskan api, memanaskan air dalam suhu 100 derajat itu kan pasti akan mendidih gitu. Nah, begitu juga dengan kita, kita akan dapatkan suatu keajaiban demi keajaiban. Bunda-bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cermin cermin ajaib ya. Ya di sini bunda-bunda semua mungkin hobi ya, pada suka bercermin gitu kan ya. Ya, suka banget Pak Mus, apalagi perempuan-perempuan ini suka banget bercermin. Iya, ibu. Mama kan ya sukanya, apalagi kalau mau kondangan gitu kan ya, bercermin itu berjam-jam gitu ya, sampai lama gitu kan ya bercermin. Nah di sini cermin itu sendiri kan buat melihat ya, kita lihat di cermin gitu kan ya, buat melihat di cermin. Nah di situ kita sudah rapi atau belum kan gitu ya dalam cermin itu gitu loh. Namun selain itu juga cermin ini juga bisa untuk melihat kekurangan dari diri kita gitu ya. Misalkan kita ada ibu-ibu misalkan jilbabnya belum rapi kan gitu ya, ada bedaknya yang belum rata gitu kan. Jadi itu salah satu jadi fungsi dari cermin itu sendiri gitu, untuk memperbaiki diri kita begitu. Gimana? Astagfirullahaladzim. Lanjut Pak Mus, sabar. Ya kita karena di sini korelasinya dengan rezeki ya, jadi kita juga harus memahami bagaimana sifat rezeki itu sendiri kan gitu ya. Karena sifat rezeki dan cara kerja rezeki itu, rezeki akan datang pada kita yang rapih gitu ya, pada kita yang indah gitu. Maka oleh karena itu kita perlu memperbaiki diri kita, memperindah kita supaya rezeki itu datang pada kita. Karena kita sendiri kan ya, dalam pergaulan kita bisa dibayangkan sendiri ya. Kalau kita ingin didekati orang kan kita mesti rapi, mesti wangi ya begitu. Nah begitu juga dengan rezeki gitu ya. Karena Allah itu sendiri juga suka yang indah gitu. Seperti ada mungkin hadis ya, yang innallaha jamilun yuhibbul jamal gitu. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan gitu. Karena Allah itu menyukai keindahan, maka kalau Allah itu aja menyukai keindahan dan mencintai keindahan, maka buatlah diri kita itu menjadi indah gitu. Supaya Allah kan bisa mendekat kepada kita begitu. Nah, sedangkan rezeki itu kan merupakan
istilahnya pasukan-pasukan Allah ya. Jadi kalau pasukan Allah itu mesti mempunyai sifat yang sama seperti Allah gitu ya, mempunyai sifat yang indah dan suka pada keindahan. Maka oleh karena itu kita hendaknya memperbaiki diri kita, membuat diri kita indah sehingga rezeki itu akan datang pada kita gitu ya. Pada rezeki itu akan suka pada kita gitu. Nah, yang pertanyaannya bagaimana gitu kan caranya untuk melakukan itu gitu kan ya. Jadi mungkin salah satunya kita tahu dulu definisi dari cermin itu sendiri apa gitu ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita cermin itu adalah di luar diri kita. Di luar diri kita. Jadi semua adalah cermin. Semua adalah cermin. Jadi apa yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan cermin yang besar gitu. Semisal kita dalam perjalanan ada lampu merah gitu kan ya, ada lampu merah. Nah kita nggak harusnya kan lampu merah itu kita berhenti ya, cuman kita menerobos gitu kan. Nah ternyata ada polisi kan, kita di stop gitu, di stop dan kenapa gitu kan? Jadi kamu telah melanggar gitu kan ya, udah melanggar lampu merah yang seharusnya berhenti. Kenapa kita jalan terus kan gitu. Nah gitu. Maka itu sudah merupakan feedback dari Allah ya, atau timbal balik dari perbuatan kita gitu. Jadi dari perbuatan kita sendiri kan gitu ya. Jadi polisi itu udah menganggapnya tahu pada kita semua bahwa lampu merah itu harus berhenti. Tapi kita jawabnya nggak melihat Pak kalau itu lampu merah gitu ya. Nah, tapi polisi tidak mau karena kita sudah kedapatan tertangkap kita melanggar gitu. Jadi itulah merupakan cermin ya, merupakan cermin dari kehidupan kita gitu. Jadi kita mungkin banyak dari kehidupan kita yang kita sadar atau tidak sadar, kita tidak tahu atau tidak tahu itu merupakan aturan yang kita langgar gitu ya. Itu mungkin yang menjadi istilah apa ya, jadi perisai lah gitu kan, kayak perisai gitu jadinya. Itu kan itu merupakan suatu cermin bagi diri kita gitu. Nah itulah salah satu definisi cermin ya. Jadi kehidupan yang di luar kita itu merupakan satu cermin yang besar buat diri kita gitu. Bunda-bunda semua yang saya hormati ya, bunda-bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terjadi pada diri kita adalah feedback, itu merupakan cerminnya bagi kita, yang itu juga merupakan suatu alarm atau peringatan ya, merupakan suatu alarm atau peringatan. Nah, misalkan kita dihina orang, kita difitnah orang, misalnya kita direndahkan orang, kehidupan kita yang kurang harmonis gitu. Itu semua merupakan feedback dari Allah karena apa yang telah kita lakukan di kehidupan kita gitu. Maka oleh karena itu merupakan suatu alat-alat ukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bercermin gitu. Nah, pertanyaan di sini sudah seberapa sering kita bercermin gitu ya. Nah, dari sini di pertanyaan ini sudah berapa banyak kita bercermin. Nah, saya sendiri bunda-bunda terus terang ya, kayaknya belum mungkin belum pernah bercermin gitu ya. Jadi makanya saya mau menyampaikan materi itu saya sendiri makanya agak gimana ya. Karena saya belum praktek gitu ya, belum melaksanakan apa-apa yang ini, saya menyampaikannya juga saya takut juga ya, karena ada ancaman Allah gitu dalam surat As-Saff yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah apa-apa yang kamu katakan tetapi tidak kamu kerjakan gitu.
Maka saya sendiri, saya mohon ampun ya Allah ya, saya minta maaf sama bunda-bunda sekalian. Saya nyampaikan ini juga saya belum melaksanakan 100% gitu. Jadi saya takut, saya takut banget ya gitu kan. Karena takut ini merupakan suatu ancaman dari Allah juga ya, karena malah mengatakan apa-apa yang tidak kita kerjakan gitu, tidak saya kerjakan gitu. Nah, tapi ini kita sebagai pembelajaran ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni saya khususnya ya, karena saya menyampaikan apa-apa yang mungkin belum saya kerjakan 100% gitu. Mungkin mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, kehilapan saya ya bunda-bunda semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya ya, untuk cermin ajaib itu sendiri, kita definisinya tadi Sebentar semua. Pak Mus, Ya. boleh tahu itu Quran As-Saff ayat berapa Pak Mus? Saya pernah ini tapi saya juga nggak ingat ayatnya. Ayat 3 kalau nggak salah ya. Ayat 3. Surat As-Saff ayat 3. Oke ya, Bunda Miss Nidar ya. Iya. Yang selanjutnya itu tadi kita udah definisi cermin itu sendiri kan ya, merupakan suatu yang tidak nyaman yang Allah kasih feedback kepada kita. Jadi semakin kita sering bercermin, kita semakin rapih dan semakin rezeki juga akan datang pada kita gitu. Jadi ya yang kedua yaitu sikap atau siap untuk mental siap bercermin. Yang kedua siap mental bercermin. Siap mental bercermin di sini apa ya? Karena cermin kan itu kan memperlihatkan kita gitu lah. Ya. Karena kita bukan hanya kebaikan kita saja yang terlihat di cermin itu kan. Jadi mungkin bisa dilihat dari ada banyak cemang-cemang di dalam diri kita gitu ya. Seperti cerita Ustadz Nasrullah, bunda kita, beliau pernah pada saat membimbing umroh di Makkah, pada saat di Madinah. Emang di Madinah kan biasanya beberapa hari gitu ya, 3 sampai 3 hari di Madinah, seperti kemarin juga waktu Februari gitu ya, 3 hari di Madinah. Nah, pada terakhir hari yang ketiga itu kita tuh berpamitan ke Rasulullah, dipimpin oleh Ustaz Nasrullah itu. Kita menghadap ke Kubah Hijau ya, kita berdoa. Nah, setelah itu kita berfoto-foto gitu kan. Nah, setelah itu menjelang zuhur kita masuk ke masjid gitu, Nah, di situ Ustadz Nas ceritanya setelah masuk ke masjid gitu, udah azan zuhur, habis sholat qobliyah ya, karena di sana memang agak lama gitu jedanya itu. Nah, Ustadz Nas katanya sambil istirahat itu menunggu iqamat ya, dia berpikir coba katanya kita rehat sebentar gitu. Dia lihat-lihat HP, dia zoom foto-foto yang tadi di luar gitu kan. Nah, ternyata apa itu? Ada seorang dari belakang dia yang menegur dia. Kenapa ya kamu demikian ya? Sedangkan ini waktu sudah azan. Di antara azan dan qomat kan waktu yang mustajab gitu ya. Kenapa kamu malah main HP, katanya begitu, ditegur itu. Nah, di situ Ustadz Nasrullah langsung istighfar karena dia telah melakukan kelalaian gitu ya. Nah, telah melakukan kelalaian itu bermain HP pada saat jam-jam yang waktu yang baik lah gitu kan, yang baik untuk berdoa begitu. Nah, di situ karena sudah founder MR ya, dia sudah bermental
siap bercermin, jadi dia uh, terima dengan lapang dada gitu. Walaupun memang kata dia dalam ceritanya itu ada sedikit gitu ya di hati dia. Nah dia bersyukur tapi dia bersyukur gitu ya ditegur gitu. Mungkin karena itu, mungkin dari teguran itu dia sadar. Mungkin ada apa? Misalnya ada kebanggaan sedikit lah pada saat membimbing jamaah berfoto-foto bareng begitu. Karena itu mungkin itu sudah satu teguran dari Allah katanya gitu. Nah terus di sini ya untuk selanjutnya setelah ada teguran itu kita memperbaiki diri itu Ustadz Nas memperbaiki diri dengan membalas dengan berbuat kebaikan, karena setelah kita berbuat dosa harusnya kita iringi dengan perbuatan kebaikan gitu. Nah Ustadz Nas sendiri menghukum dirinya dengan untuk menutupi kekurangan yang tadi yang setelah ditegur orang itu, dia dengan membaca Al-Quran gitu, dengan membaca Al-Quran. Nah setelah selesai sholat gitu kan, setelah selesai sholat zuhur selesai gitu, nah, dia karena di situ pada saat itu kan udah hari terakhir gitu di Madinah sholat zuhur, dia langsung sholat asar jamaah takdim ya, karena udah mau berangkat ke Mekah begitu. Nah terus setelah sholat itu dia baca Quran gitu kan. Nah setelah baca Quran itu, nah dia mau keluar naruh Al-Quran itu dengan tangan kiri gitu, karena di sana memang di dalam itu ada ini ya tempat sendal, rak sendal sama untuk menaruh Al-Quran itu di tiang-tiang di dalam masjid itu. Nah kebetulan itu di sebelah kiri beliau katanya. Jadi karena sendal dia taruh di situ dan di atasnya tempat Al-Quran. Nah dia dengan enaknya gitu megang Al-Quran dengan tangan kiri, menaruhnya di tempatnya, dan tangan kanannya dia mengambil sandal karena dia mau keluar gitu kan. Nah di situ orang yang tadi menegur itu ternyata masih ada di belakang beliau gitu. Nah dia menegur lagi, ya Allah katanya, kenapa kamu ya? Apakah kamu tidak tahu semulia apa Al-Quran? Kenapa Al-Quran yang mulia kamu pegang dengan tangan kiri, sedangkan sandal kamu pegang dengan tangan kanan gitu ya. Jadi, nah di situ juga Ustadz Nas katanya, ya Allah, ini satu teguran banget dari Allah, dan ini untungnya di Masjid Nabawi katanya gitu. Jadi dia lebih bisa ini gitu menerima teguran itu gitu, lebih menerima. Jadi di sini perlu dipersiapkan mental untuk siap bercermin itu di situ ya. Jadi kita untuk siap untuk ditegur, siap untuk dicaci gitu, karena mungkin dengan teguran itu kita diingatkan oleh Allah akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan gitu. Kalau kita dihina orang, sebelumnya kita pernah berbuat yang kurang baik gitu. Jadi itu merupakan cermin bagi diri kita gitu. Untuk selanjutnya yaitu bersyukur atas cermin ya. Kita perlu bersyukur kenapa kita ya itu tadi, kenapa kita dicaci orang atau dihina orang, kita harus senang gitu, karena kita diingatkan oleh Allah, mungkin kita bisa memperbaiki diri kita dengan kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan gitu. Dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, jadi yang itu merupakan cerminan dari diri kita gitu. Itulah yang dilakukan cermin ajaib yang terjadi pada diri kita. Yang selanjutnya itu memperbaiki diri dengan adanya cermin ini, kita diharapkan untuk bisa memperbaiki diri, yaitu dengan mengganti untuk pada kondisi-kondisi untuk yang lebih baik, seperti kita beramal soleh gitu ya. Jangan kita bercermin, kita lihat di cermin muka kita cemong-cemong, maka kita ada pepatah ya, buruk muka cermin dibelah katanya gitu. Jadi kita bercermin, kita sendiri terlihat tidak bagus gitu, cerminnya yang dihancurkan. Jadi tidak seperti itu ya, karena makanya kita bercermin
di alam di kejadian ini. Jadi itu merupakan cerminan dari kita, maka kita harus memperbaiki diri kita dengan menggantinya dengan amal-amal yang baik. Nah, jika semua itu sudah dilakukan, insya Allah dan sanatullah keajaiban itu akan datang pada kita semua gitu ya, pada kita yang melakukannya. Mungkin segitu ya, bunda-bunda semua. Saya kurang pas mungkin menyampaikannya karena ya saya terus terang belum pernah sih berbicara di Zoom seperti ini gitu ya. Apa? Luar biasa. Sangat Dan, baik. ya. Kita sama-sama belajar ya Bunda ya Oma ya. Ya, Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu dari kesalahan saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun, pada bunda-bunda semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya buat Pak Mus ya yang ikhlas. Luar biasa Pak Mus, luar biasa. Kalau yang pertama aja udah kayak gini, gimana selanjutnya? Insya Allah luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Mus ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Mus. Oke. Saya terinspirasi dengan apa yang Pak Mus sampaikan ya, bahwa buat saya sendiri juga ketika kita menyebutnya itu materi rasanya kok kayaknya belum pas ya. Kata Pak Mus, kita coba tempatkan diri kita aja di surat Al-Asr ya, bahwa kita bersama-sama berpesan-pesanan dalam kebaikan dan kesabaran ya. Mungkin itu lebih ringan buat kita ya, tapi kalau untuk Mak Lia kan memang dia udah guru kita, dia senior kita, dia pembimbing kita nggak apa-apa pakai itu untuk kita selanjutnya. Kita biar lebih ringan nih kitanya juga ya, biar lebih ringan kita watawasau bil haq watawasau bis sabr aja ya. Makasih, materinya luar biasa hari ini Pak Mus tentang cermin ajaib. Kemudian kita niatkan di sini adalah untuk kita biar bisa bersinar derajatnya orang berilmu itu seperti bulan, dengan derajatnya orang ibadah itu seperti ahli ibadah itu seperti bintang. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar menuntut ilmu, Allah meninggikan derajat kita seperti bulan. Amin ya rabbal alamin ya. Cermin ajaib luar biasa Pak Mus, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu fungsi cermin ya. Fungsi cermin adalah untuk melihat apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang belum sempurna, apa-apa yang belum terlihat indah pada diri kita. Ya, kemudian definisi cermin bahwa segala sesuatu di luar kita itu adalah cermin. Terus yang ketiga adalah kita siap mempunyai mental bercermin ya. Jika ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang membuat hati kita tidak senang, itu adalah cermin dan kita siap bercermin ya. Siap bercermin, mencari nih, oh apa nih yang masih cemang-cemong tadi ya. Apa nih yang belum kelihatan ini? Apa yang bikin kok saya belum kelihatan cantik, belum kelihatan indah, gitu ya. Kemudian yang ketiga bersyukur ya, bersyukur banget kita diingatkan cerita tadi tentang Gurunda tadi. Alhamdulillah udah pernah dengar, tapi luar biasa tambah lagi nih, apalagi yang ketika kita kan kadang memang suka nggak sadar ya melakukan sesuatu itu. Gurunda kita aja diingatkan ketika menaruh Al-Quran dengan tangan kiri, tapi ngambil sendal pakai tangan kanan. Itu ketika nggak ada yang mengingatkan, kita kayaknya lempeng-lempeng aja ya. Tapi ketika ada yang mengingatkan, kemudian kita baru sok ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti memang kita harus bersyukur dengan adanya cermin, ada kejadian-kejadian yang tidak enak, yang tidak menyenangkan buat kita ya.
Kemudian yang terakhir setelah kita melakukan semua, kita memperbaiki diri. Ketika tadi ada cemong-cemongnya, oh berarti harus diapain nih? Berarti harus dihapus. Setelah dihapus dikasih apa gitu ya, biar nggak cemong-cemong lagi, biar indah. Terima kasih Pak Mus, luar biasa. Selanjutnya kepada teman-teman, apabila ada yang menambahkan atau ada tanggapan, ada sharing apa yang disampaikan Pak Mustaya tadi kepada teman-teman, saya persilahkan. Ya, silakan Oma Ani. Barakallah, Pak Yanda, saya senang sekali mendengarnya. Kemudian saya simpulkan bahwa visualisasi dari kejadian harian itu adalah harus satu kebersyukuran, kedua itu revisi diri kita ke arah yang lebih baik. Saya kira hanya itu aja. Terima kasih Pak Mus, kami diingatkan semua. Oke, iya. Ya, silakan Ibu Erna. Selanjutnya Ibu Erna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku minta maaf, tadi sempat itu ya aku dengar aku kan pakai handset ini. Namaku dipanggil. Nah, padahal tadi kemarin-kemarin kan aku udah ngisi ya untuk doa ya. Tapi ternyata udah diisi sama Mbak Bu Santi ya. Terus aku jadi ya udah berarti Bu Santi hari ini. Terus aku pas keren juga itu anakku udah bangun. Jadi ya udah aku dipanggil-panggil, aku dengar tadi. Aku pakai handset, tapi kebetulan anakku baru bangun kan biasanya kalau baru bangun itu minta perhatian gitu. Alhamdulillah. Ya mohon maaf Bu Erna. Alhamdulillah, Ibu Santi, Ibu Erna saling memuliakan ya. Terima kasih Iya, terima banyak. kasih Bu Santi. Ya, ya silakan dilanjutkan Ibu Erna. Iya, ini aku cuma ingin sharing aja. Kalau cermin ajaib itu ada hubungannya juga dengan hubungan suami istri ya. Jadi suami itu atau istri itu kan cermin dari kita ya. Nah, kalau mama istrinya belum baik gitu atau suaminya belum baik, berarti kita yang harus introspeksi gitu kan ya. Nah, itu kan saling satu sama terhubung kan ya Bu ya. Jadi kalau ada pasangan kita yang belum baik, mulai dari diri kita sendiri yang harus dimulai diperbaiki gitu ya Bu ya. Kayak gitu bener apa nggak ya Bu ya? Iya betul. Kan suami istri itu, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jadi memang saling memperbaiki satu sama lain. Istri perhiasan buat suaminya. Udah mungkin bunda-bunda yang lain mau menambahkan. Aku cukup sekian aja. Iya, terima kasih Ibu Erna telah diingatkan kembali. Berarti cerminnya yang paling pertama dulu dari circle kita ya, dari Angel Miracle kita dulu, kita lihat cerminnya ya. Terima kasih. Selanjutnya bunda-bunda yang lain. Atau Pak Mus mau menambahkan dulu, silakan Pak Mus mau menanggapi. Bu Dewi mau. Itu Miss, karena apa ya, yang saya bilang tadi, karena saya sendiri belum praktekkan 100%, jadi belum bisa untuk ngomong ya. Jadi udah yang tadi aja saya udah rasain kayak udah gimana Mbak ini gitu loh. Jadi karena belum biasa juga, jadi karena belum bisa praktek, jadi ya belum bisa ngasih insight yang lebih lagi itu mungkin dari saya, Bu Miss. Iya, terima kasih Pak Mus. Tapi luar biasa Pak Mus, luar biasa Pak Mus
itu alhamdulillah ya sangat berhati-hati sekali ketika menyampaikan sesuatu. Tapi ini saya ada tips sedikit yang saya pernah dengar dari Ustadz, cuman saya lupa Ustadznya siapa, bahwa kan kita memang sebagai khalifah ya di pada muka bumi sebagai perseorangan, intinya kita ketika kita mengetahui sesuatu itu harus kita baik, kemudian kita mau menyampaikan itu memang kita disuruh ya sampaikan walaupun satu ayat. Kemudian ada statement begini, saya aja belum bisa, saya aja belum melakukan, saya aja baru belajar gitu. Saya ini gimana saya menyampaikan? Kalau kamu nggak mau nyampein, katanya, gimana kamu orang lain tahu bahwa itu baik, gimana orang tahu lain itu tahu, siapa tahu dari lisan kamu orang itu bisa berbuat kebaikan. Cuman tipsnya ketika kita mau menyampaikan, niatkan itu kita menyampaikan untuk diri kita sendiri. Niatkan diri menyampaikan untuk diri kita sendiri ketika kita terbebas tuh dari ayat yang tadi. Kita terbebas dari ayat yang tadi, kemudian mudah-mudahan yang lain bisa mengambil manfaat dari peringatan kita tadi atas diri kita sendiri. Mungkin itu sedikit ya Pak Mus yang saya pernah dengar, kemudian saya coba pahami. Ya mudah-mudahan yang benar itu pasti dari Allah, yang salah itu juga dari saya. Mudah-mudahan tips ini memang ketika kita menyampaikan ingat dulu bahwa ini buat saya sendiri gitu, buat saya sendiri dulu peringatan ini, ilmu yang saya sampaikan ini untuk diri saya sendiri dulu. Mudah-mudahan yang lain bisa mengambil manfaatnya. Mungkin begitu Pak Mus ya. Memang benar. Iya benar banget karena memang kita harus menyampaikan ya baligani walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat gitu ya. Nah itu memang saya sih ingin menyampaikan gitu ya yang saya tahu, yang saya bisa gitu. Namanya saya ingin berusaha juga gitu. Jadi yang ini juga yang saya sampaikan ini yang barusan saya sampaikan memang saya belum 100% kita amalkan itu. Jadi saya juga berusaha untuk mengamalkannya. Semoga terhindar dari ayat yang tadi ya. Dan semoga ini ada manfaatnya buat bunda-bunda semua dan bisa diamalkan dengan bunda-bunda semua. Jadi saya dapat kebaikannya dari bunda-bunda juga begitu. Iya, manfaat banget Pak Mus, manfaat banget. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga mengingatkan kami semua untuk lebih berhati-hati. Memang belum melaksanakan 100% rasanya kayaknya kita memang semua belum melaksanakan 100% ya. Minimal kita sudah belajar mencoba melaksanakannya, mempraktekannya ya. Iya, terima kasih. Silakan tadi siapa? Ibu Dwi ya? 535. Bu Yuli katanya Bu Yuli. Assalamualaikum atau Ibu Dwi, kami persilakan. Bu Dwi. Oke. Bu Dwi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya Pak Mustaya ya, dia yang udah pernah SCU aja udah langsung belajar dari ya STU, belajar dari Pak Nas bilangnya belum tahu, apalagi saya yang cuma tahap SAMR, offline, online kayak gitu. Aku jadi ngerasa ya Allah orang ini tawadu banget. Udah banyak keajaiban aja masih merasa seperti itu, apalagi saya gitu ya. Luar biasa Pak saya ya dari Pak Mus ya. Luar biasa. Harus belajar banyak ini. Menurut saya itu untuk cermin ajaib itu kayak feedback apa yang pernah kita lakukan mungkin di masa lalu ya, walaupun itu enggak secara nyata, secara pikiran pun mungkin kita dibales kayak gitu. Kayak misalkan nih saya pernah dengar katakanlah kita buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi untuk katakan kadang-kadang gak ada orang nih, kita buang asal sembarangan. Nanti Allah pertemukan kita sama orang yang sembarangan juga, nggak ada aturan kayak gitu. Jadi semua itu ada feedbacknya gitu. Menurutku cermin ajaib itu seperti itu. Jadi bukan hanya kita harus bercermin begini ya, juga kita akan ada dampak dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita itu kayak lampu merah kok kayaknya garam ya, kita terobos ya, nanti suatu saat kita juga akan ketemu orang-orang yang nggak mengikuti aturan gitu. Jadi tadinya kalau kita orang yang ini orang
bikin nyaman banget ya gitu ya. Oh mungkin dulu saya pernah berbuat apa ya gitu. Mungkin Allah perlihatkan apa ya, itu adalah feedback dari perbuatan kita yang nggak benar gitu. Karena saya pernah dengar dari satu TMR bahwasanya ketika kita bersedekah kan mungkin habis itu kita dapat kebaikan nih. Kita mikir oh ya mungkin karena tadi kesedekah tadi saya dapat kebaikan. Nah untuk cermin ajaib ini juga kalau kita telah melakukan suatu perbuatan yang baik, feedbacknya juga nggak baik langsung gitu. Jadi semua itu ada balasannya gitu. Jadi kalau aku pikir ini untuk Ranger Miracle ya anak saya mungkin saya nggak nyaman atau suami saya nggak nyaman, bikin aku nggak nyaman, ya semuanya karena kesalahan saya. Mungkin ketika ada persoalan saya ngedumpul suamiku kayak gini kan jadi kebenaran kayak gini. Jadi Allah menggerakkan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kadang-kadang bukan salah mereka, yaitu salah kita. Kayak kasusnya gini, saya tuh kayak merasa bersalahnya gini. Saya kan biasa usaha nih. Sekarang nggak lagi usaha. Saya kepikir usaha apa lagi ya Allah, walaupun cuman kayak buat kayak ngisi-ngisi kepikiran kayak gitu biar kita termotivasi gitu. Itu kayak kemarin anak saya itu kan saya beliin stiker nih karena saya tuh order sekalian ongkos kirim, saya beliin stiker. Nah kemudian karena dia pernah dikasih stiker sama teman-teman ngajinya, aku pikir ini saatnya dia berbagi sama temennya gitu. Terus saya bawakan di tas ngajinya untuk ini buat teman-teman kamu ya, dibagi-bagi ya. Terus akhirnya kan dibagi-bagi nih. Terus hari kedua dia bilang, ibu hari ini aku bawa stiker lagi ya. Kenapa gitu? Itu teman-teman pada minta gitu. Iya teman-teman pada minta, tapi kan nggak setiap hari kamu ngasih gitu. Ada kalanya juga kamu bilang sama temenmu itu ngasihnya kemarin. Udah gitu kan? Dia tuh oh ya maksud. Akhirnya bawa 2. Kelang sehari lagi dia bilang kayak gini, ibu uang ayah masih banyak nggak? Lah kenapa namanya kayak gitu? Iya temanku mau beli stiker, aku mau jualan stiker, masya Allah anak saya 4 tahun itu kayak cerminan saya udah mikir usaha Bu. Jadi iya ya kayak kadang-kadang karena kita udah tahu MR ya, jadi lucu ya jadi kayak ke anak aja ini udah nyetrum ini feedbacknya gitu. Jadi anak saya mikir usaha, astagfirullah kadang-kadang mikir iya ini salahku ya karena terlalu terforsi mikir usaha-usaha, jadi anak saya juga mikir usaha gitu. Tapi ya positive thinkingnya bagus, lebih manajemen uang gitu, dia tahu menabung, terus bisa mikir bahwasanya itu kayak ya istilahnya dulu kan nggak pernah mikir usaha waktu saya muda. Uangnya saya pakai buat yang hal-hal yang nggak, maksudnya intinya yang boros lah intinya kayak gitu, nggak hemat. Dan ya bagusnya juga sih, cuma saya jadi lucu juga sama teman udah mikir jualan ya gitu, padahal kan dia nggak tahu uang ya gitu. Paling kayak gitu sharing dari saya bahwasanya cermin ajaib itu adalah feedback apapun, walaupun itu bukan pengen ganti. baik tinggi, tapi juga kayak feedback dari kejadian yang pernah kita alami. Gusuran mau diganti. Allah akan memperlihatkan atau membalasnya gitu. Paling mudah-mudahan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Alhamdulillah ya senang banget, banyak sekali masukan kebaikan yang terima hari ini, bahwa ketika kita mengalami cermin ajaib itu udah pasti ya diinikan itu bahwa itu adalah feedback dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu, kita pun akan mendapatkannya ketidakbaikan itu. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kemampuan untuk paham dan untuk bisa praktek bahwa kita harus hanya melakukan yang baik, kemudian kita pun akan mendapat kebaikan ya. Terima kasih Bunda Dwi. Silakan teman-teman yang lain. Itu Bu Nani katanya. Ya, Bu. Bu Nani silakan, Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal ya cermin ajaib itu, menurut saya cermin ajaib itu
dengan cermin ajaib ini itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, karena cermin ajaib ini bikin kita itu berhati-hati untuk melangkah, untuk mengerjakan sesuatu, sehingga kita itu dengan cermin ajaib itu kita tuh mengenal diri kita sendiri. Amin. Hadapan Allah itu kita tuh siapa gitu. Jadi tetap walaupun dikasih persoalan apapun itu ya kita harus melihat diri kita gitu tuh. Jangan menyalahkan orang lain atau keadaan gitu tuh. Maka kita berhati-hatilah untuk ya berbicara atau mengatakan sesuatu gitu tuh, apapun yang terjadi itu. Kayak saya juga, anak saya pada pesantren gitu ya. Ya saya itu walaupun dalam keadaan apapun saya, waktu saya kurang sehat, belum bisa berdiri apa, tapi saya alhamdulillah kata saya udahlah kok ini nggak ramai amat rumah ya gitu tuh. Kayaknya jadi gini, saya introspeksi diri karena saya nggak menjaga pola makan saya jadi kurang sehat. Setelah itu saya jaga pola makan, terus saya pengen memuliakan anak ngaji, saya ngadain ngaji ya udah gitu. Alhamdulillah anak-anak itu dari 7 orang menjadi 30 orang sekarang itu yang ngaji ya. Saya memuliakan anak-anak yang ngaji, walaupun anak-anak itu kan beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang lincah, ada yang diiniin anak lain juga diam aja, ada yang pinter ngomong aja gitu. Nah, itu saya menjaga mereka, saya membimbing mereka gitu yang benar. Terus ya alhamdulillah setiap ya saya tiap hari Jumat itu bagi-bagi walaupun 2.000 ya ke anak-anak itu. Jadi dengan baca sholawat, surat pendek apa, nanti kan ada kuisnya gitu. Saya itu pertanyaan nabi-nabi itu nanti yang bisa ngejawab gitu ya. Ya saya kasih lah semua rata lah. 2.000 gitu. Ternyata Masya Allah apa yang kita ini jadi cermin buat anak-anak kita ya. Ya alhamdulillah di luaran sana anak saya yang jauh di sana itu apa yang kita perbuat di sini itu alhamdulillah anak saya itu ternyata dibimbing Allah, dibimbing, disayang wali santri sekarang ini. Itu rezeki bertubi-tubi ya. Apa yang kita perbuat ini ya jadi cermin buat anak-anak kita. Maka jagalah ya. Jagalah kita itu dari perbuatan yang tidak baik. Selalu bertobat sama Allah ketika kita ketika kita ibaratnya ya namanya manusia itu kadang gitu ya mau ke anak ke suami. Jadi kalau kita berbuat sesuatu atau bicara yang tidak baik itu cepat mohon ampun sama Allah. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu Nani masukannya. Alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua pun bisa mempraktekkan seperti Ibu Nani mempraktekkannya ya. Dan terima kasih. Mungkin teman-teman ini kita sudah lewat waktunya, sudah lewat 5 menit. Pak Mus pasti kerja hari ini. Alhamdulillah libur Bunda. Alhamdulillah. Oke. Ya teman-teman selanjutnya masih ada lagi atau ini karena Pak Mus tadi saya mikir Pak Mus mungkin mau kerja gitu. Apa kita ada lagi atau kita cukupkan di sini dulu? Mungkin tuh Oma Ani mau nambahin lagi tuh. Oma Ani. Ya, terima kasih. Saya Bu Mes ajaib saya enggak dompet saya belum penuh tuh ya kata saya. Beras kemarin dipakai Jumat berkah gitu ya. Belum ada beras nih hari ini. Alhamdulillah ada yang ngasih uang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
Bu Nadi dan bunda-bunda di sini semua ajaib terus, ajaib bertubi-tubi ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan insya Allah besok kita bisa. Hari Senin ya. Nanti hari Senin kita isi Ya, lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus. Nah, haula wala quwata illa billah ya. Selanjutnya kita Ibu Nani, Ibu Dwi udah foto belum nih ya, kita? belum, mana? Bu Ida, Silakan yuk mana tadi ada teman-teman suaranya Bu Ida? semua Bu Ida, on cam dulu. Bu Ida nih, udah sih. Ibu Nah, Tini, ya. Ibu Tini. Siapa? Ini Ibu Tini biasanya kita kangen suaranya Ibu Tini nih, kayaknya udah Ibu Tini udah Iya, lama tidak bersuara. Tidak kan lagi libur, Ibu Bu Tini. Tini. Bu Yuli yang manis, sini dulu berfoto. Menghadap dulu. Masya Allah, ya. Ibu Tini nggak dengar kayaknya. Bu Riana mana Bu Riana? Ibu Erna. Iya, kita foto dulu ya. Ibu Tini, saya kangen. Kayaknya Ibu Tini udah lama nggak bersuara nih. Bawah. Semua Oh ya, tunggu. makanya Iya. sebisa mungkin untuk tetap on di Zoom gitu walaupun ya kondisinya Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sudah Bu, Yang penting sudah. sehat selalu ya. Sudah dipoto. Sudah, ya. Terima kasih. Jangan-jangan belakangnya yang dipoto. Enggak, wajah manis cantik. Ya, selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Mustaya, terima kasih bunda-bunda semua. Terima kasih ya Allah untuk hari ini, untuk Zoom ini. Selanjutnya dari saya banyak salah dan kurangnya. Pada Pak Mustaya, pada bunda-bunda semua saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi